Ada orang yang tiap hari ke masjid, katanya Beb. Terus ditanya sama Nabi, siapa yang ngasih makan? Kakaknya, katanya. Terus Nabi bilang, kakaknya lebih mulia daripada Anda tidak perlu merasa kalah. Ketika Anda kerja dan tolakul halal, itu yang merintahkan Allah. Jadi Anda tidak pernah buruk di mata Allah. Distatuskan tolakul halal, orang yang mencari apa? Halal, dan itu ibadah. Ada salah satu ayat yang kami pahami tentang di Quran surat Jum'ah itu. Ketika seorang sudah sholat, qudiyatis sholah, fantasyiru fil ard. Apakah ayat ini memiliki relevansi kuat dengan setelah sholat itu melakukan aktivitas ekonomi? Setidaknya ibadah lewat ekonomi itu manfaatnya lebih luas dibanding ibadah sholat. Sholat itu amal qasir, amal yang hikmahnya, kebaikannya untuk diri sendiri. Tapi ini harus dianu ya, ekonomi sahabat yang waktu itu ya. Jadi semangat ibadah lewat bisnis, lewat kerja itu mutlak. Mutlak. Makanya tatap muka dengan Tuhan itu dijadwal, dibatasi. Dari 24 jam. Tuhan hanya memungut jam tatap muka itu 5 kali. Dan tidak lebih per tatap muka itu 5 menit. Kon sembahyang subuh izin pirang menit. Loh iya. 3 menit, 5 menit ini. Wah, kaken. Setelah itu segera. Itu bukti loh. 2 tentang rezeki. Wa fis sama'i rizqukum. Rezeki itu sudah ada. Takeran. Sono bakat dididik. Tetapi manusia itu hanya kewajiban ikhtiar. Itu artinya dorongan berikhtiar itu sangat perlu didorong-dorong walaupun setelah perintah sholat, biar orang tidak dekat dengan tasbih terus-menerus. Persoalannya jangan fantasiru fil ardi saja, bahwa berzikir di tengah-tengah bisnis itu perlu. Maka atau fikih adalah Wabtahu min fadlillah wadhkurullah. wadhkuru. Tidak bisa dipisah. Wong dodol bakso karo atine dzikir gak iso ta. Wong macul gak iso ta. Wong ngetik gak iso ta. Bukan gak bisa, gak mau. Karena itu af'al qulub. Semua bisa. Jangankan begitu. Wadhkuru ini masuk di semua lini biar orang itu tidak pernah telat dengan Tuhan, tidak pernah putus, harus in connecting terus, tidak boleh disconnect. Tatu dunia ya. Situasi yang paling krusial, paling gawat itu adalah hubungan suami istri. Kenikmatan puncak yang tak ada duanya. Kondisinya juga kondisi porno, kondisi yang nggak sopan, sama-sama tidak berbusana. Iya, tapi pesan takwa Allah ada di situ. Ba'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Diaplikasikan dalam bismillah, alhamdulillah. Jadi sesungguhnya zikir itu lintas ruang dan waktu. Cuma saja orang itu sering meninggalkan ini, dikiranya harus fokus spes tertentu. Apa sih yang nggak bisa dengan waktu guru? Karena itu maka beda nilainya antara orang berbisnis non zikir dan bisnis berzikir, pasti nilainya beda di hadapan Tuhan loh.
perkara hasilnya iku gak urusan aku gak ero lho ya. Itu artinya konsekuensi logik dari sebuah bisnis itu memang besar. Tadi saya sebutkan Tuhan hanya memungut 5 kali tatap muka dengan durasi dan segera ditutup dengan salam. Coba perhatikan falsafah sholat. Pertama menghadap Tuhan itu dengan persiapan suci semua, sopan semua, dan takbir. Pengagungan di hadapan Allah bersopan-sopan. Tapi lihat akhirnya. Dari hubungan vertikal yang sangat religiositas diakhiri dengan hubungan horizontal yang sangat sosial. Assalamualaikum. Tebarlah kesejahteraan. Apa hubungannya? Loh. Pertama, dimensi teologis spiritual. Mutlak. Tidak ada akbar selain Allah. Oh. Ya tapi cari Gusti Allah. Wis. Ojo terus. Iki kalau macul durung mari, kalau penggawean tutupin. Hubungan dengan saya. Bukan saya wis tutupan saya. Tapi ojo tinggal nonton. Perhatikan. Diisyaratkan oleh nganan. Perhatikan tetangga kananmu, apa yang bisa saya bantu. Ganti ya, perhatikan tetangga kirimu, kawan siapa saja isyarat itu, apa yang bisa saya bantu dengan. Wow, falsafah sholat itu bukan main. Siapa yang mengatakan sholat itu hanya itu? Iya, tapi hikmahnya itu lihat salam. Apa sih isyarat noleh nganan kan itu Rasulullah sendiri. Falsafahnya itu tebarkan kesejahteraan ke tetangga kanan dan tetangga kiri. Nah, kok depan nggak nemen ya depan? Lah kok kiri? Masa kan nggak bisa mikir? Kok nggak bisa mburi? Kok nggak bisa mikir? Cuma kanan kiri depannya betul. Iya. Total depannya belakang gimana Pak? Lakon diutek tak gak sih? Ngono tok iku. Kari-kari ngono tok. Masuk kabeh-kabeh. Ada yang berpandangan kalau biasanya ada yang usahanya keras dan dalam usaha ya. Terus sudahlah semuanya itu sudah ada takarannya gitu. Bagaimana memadukan antara konsep usaha atau wakil. Keduanya sama-sama benar. Tetapi berikhtiar itu memang pahala. Berhasil apa tidak itu pahala. Orang berikhtiar itu pasti bertawakal. Tapi apakah orang bertawakal itu juga ikhtiar? Ada yang mengatakan iya. Ya tawakalnya itu adalah usaha untuk mundur. Wah, ini perdebatan menunggu aku harus menyerah. Ya. Tapi Al-Quran membuat diskusi yang tegas. Kepada Tuhan konsentris itu 2. Pertama, ikhtiar dulu. Disimbolkan dalam iya karena abudu dulu. Jadilah pribadi abad. Nah, abad itu pekerja semua. Karena pekerja kerja. Kalau abad budak itu pekerja malas. Nah, dibuang, ditol. Kerja keras semua. Pekerja semua ya jadi. Itu simbol iya karena abad. Nabut itu simbol ikhtiar. Setelah itu baru nasta'in, wa iya kan nasta'in, simbol itikal. Paduan ini semua kesimpulannya konsekuensi Tuhan. Walaupun Tuhan bisa memberikan sesuatu tanpa ikhtiar, hanya itikal. Juga bisa memberikan ikhtiar saja tanpa kenal itikal. Contohnya orang kafir nggak kenal Tuhan, nggak ada itikalnya, adanya ikhtiar saja. Contohnya orang sufi notok pernah ada itikal saja tanpa ikhtiar. Perdebatan ini nggak mari-mari dan semuanya bisa membuktikan. Semuanya. Kuasanya. Iya. Seperti Imam Malik coba. Ya entah bisa pernah cerita apa ya. Imam Malik cuma Imam Syafi'i.
Imam Malik membicarakan etikal yang tinggi tadi itu, Imam Syafi'i gak terima kok. Karena setelah dari majelis itu beliau apa namanya keluar dari majelis, ada kakek-kakek ya salah itu memanen kurma dan berat dipanggul, terus minta tolong, terus Imam Syafi'i menolong lah, membawakan kurma. Pak, iya kok gampang nak, saya tolong, dibawakan sampai ke rumah, terus bawa ke rumah. Aku matur suwun mbak tolong ya, mbak gawakno, mbak bantu kerja nggawa hasil panen ke rumah, terus dibungkusno bilkais apa kantong iki kayak awakmu nak. Langsung eling gurune, iki beneran aku gak ngarah oleh sekantong kurma ini tanpa aku membantu tak kerja tadi. Menang lagi balik mana ke Imam Malik. Imam Malik masih ada di kursinya di rumah. Assalamualaikum. Ini bukti kebenaran pendapat saya bahwa ikhtiar itu lebih dominan. Apa sih le? Keluar angsal niki tadi itu karena ada ini saya kerja itu oleh apa tadi? Anggur tadi niki. Monggo Syekh, monggo. Niki. Jadi monggo dicicipi. Alhamdulillah. Aku iso oleh anggur iki kari mangan tok. Kasihan ya Pakmu ya. Oleh kurma iki mbok rewangi gotong-gotong barang ngono. Lah aku gak gotong-gotong wis langsung oleh. Masa ini lho. Iya. Sing goblok ya aku ngono. Atasnya mendapatkan kurma direwangi mikul-mikul. Nek gak mikul gak oleh. Imam Malik ngene tok. Jadi jawab karo mangan karo ngono tok. Alhamdulillah. Bisa menikmati kurma enak ini tanpa usaha mikul-mikul kayak musakno ya. Dulu Dua-duanya bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan keduanya. Sing gurune madzhab itikal, sing santrine Ikhtiar. jelas. Bagaimana? Keduanya bisa dibuktikan. Ya cuma mungkin di lapangan mana yang terbanyak kan gitu. Ya karena aksaruhum iki sing ya mesti ya sing ikhtiar lebih. Nabi Muhammad ini kan dikenal sebagai seorang pedagang dan investor top. Tetapi beliau menjalani kehidupan yang bisa dikatakan sangat sederhana, ya. Bahkan bisa dikatakan miskin. Gitu. Apa makna yang bisa diambil dari cara hidup Kanjeng Nabi? Saya paling tidak suka mendramatisir kesederhanaan Rasulullah sampai ke titik bawah nol. Apalagi miskin-miskin gitu itu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi Rasulullah itu kaya. Ya memang dulunya belum kerja itu ail. Tapi umur 9 sudah join umur 18 sudah ikut Harbul Fijar dengan biaya sendiri. Umur 22 sudah menjadi asisten perdagangan bos Interfah. Umur 25 bisa memberikan mas kawin ke Ibu Khadijah kira-kira antara 800 sampai 1 miliar. Itu sekian kira. Umur 30 20 apa namanya memang menjadi ya orang kaya lah betul. Umur 35 itu sudah menjadi top investor terbesar, top investor. Tapi mulai umur 35 itu mulai mengurangi kegiatan bisnisnya karena menyongsong era nubuah. Begitu, maka terus sering ditinggal tahanus ke Gua Hira barang itu menjelang
kehidupan spiritual. Kayak top investor. Kondo ya apa? Mustain ya apa? Top investor. Kalau nggak top investor, ketika menjalankan tugas wahyu, banyak penindasan. Tertinggi adalah nebus budak-budak. Itu duit pirang miliar itu. Buktinya sahabat Bilal itu. Kita tukune budak ya. Jadi Rasulullah itu menjadi sederhana seperti Ibu Khadijah. Ikhlas, kekayaannya habis-habis untuk Rasulullah itu. Salah satunya terbanyak karena untuk dakwah itu, termasuk nukoni budak-budak. Habisnya untuk perjuangan. Untuk berjuang. Tetapi tidaklah berarti Rasulullah itu terus sangat miskin menderita. Iya memang, tapi cukup, nggak boleh, tetap cukup. Hanya saja pendefinisian cukup menurut Rasulullah itu seperti apa? Jauh sekali. Kita sudah bisa makan hari ini itu cukup. Selebihnya dari kebutuhan hari ini itu harus disedekahkan. Besok ada janji, rizqan karizqi thair. Burung itu tidur malam tanpa pernah berpikir besok makan apa. Masuk rek kalah karo manuk itu. Manuk itu semua tidak pernah punya simpanan. Tapi dia yakin betul bumi ini menyediakan servis. Di pesantren, apakah perlu memasukkan literasi, pelajaran tentang literasi keuangan syariah atau kewirausahaan? Ya lihat santrinya. Nah kalau santrinya fakultas syariah ya sudah otomatis itu. Ada ya ekonomi syariah, Islamic bank. Udah otomatis. Tergantung spesialisasi. Ya iya mau sore arek alias sanawiyah mbok urui ngono iku cek nemene. Wong arek itu duwe teko mboke ya. Ya kebacut. Ada tahapan. Nah, sekarang begini. Tebireng sendiri. Atau kiai-kiai dulu. Rata-rata kiai dulu itu kaya-kaya. Tetapi kekayaannya itu untuk sosial, untuk pondok. Tadi untuk biyen, kiai itu sugih untuk pondok. Ini kayak sekarang, pondok sugih kayak kiai. Nah, gak percaya kok. Orang kepengen sugih kayak pondok pesantren. Bisnis pesantren. Iya, pengusaha pesantren. Ya sudah. Oh, mana nggak ada audit. Wes lah. Nanti saya kira pengasuh sing gak sugih. Masih pengasuh asalnya gak sugih loh ya. Kenapa gitu? Saya barokah, aku gak ngomong ngentit loh ya, ngomong barokah loh. Keberkahan. Sah-sah saja seperti ini. Jadi kantor itu saya loh, ini saya pamerkan di mana-mana ini. Walaupun saya pernah mendengar cuma sekali. Hanya Hadratus Syekh saja yang mewakafkan tanah untuk pasar di Jawa sana itu. Bukan untuk masjid. Kalau saya ini kan enggak dianggap itu ganjaran itu masjid. Ya memang iya hadisnya ngono. Masjid itu disebut khairul biqa. Pasar itu disebut syarrul biqa. Yakin dia. Karena melihat ada tipu-tipuan, ada bujuk, ada apa itu di situ. Dianggap makanya uang di pasar itu kudu menjaga gini akal setan. Tapi oleh Hadratus Syekh pandangannya beda. Bahwa ini adalah penyanggah ekonomi di sini nanti. Perkara mendesain syarru menjadi khairu itu kan itu urusannya kiai setempat kan gitu. Mau itu saya bukan main senangnya istiadat Hadratus Syekh.
sering lompat-lompat. Eh, Selera saya itu. Maka kadang dulu watak ini mesti ini, nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi saya tidak mau disebut representasi Tafsirul, saya tidak mau. Enggak, saya jauh dari itu. Memang beberapa pendapat saya itu sering nggak sama dengan yang sudah mapan. Iya, tapi itu sebagian kecil, bahwa kreasi itu penting. Jahadu fina, jihad, ijtihad enggak boleh putus. Lihat Hadratus Syekh dibantah wakil roisnya, gak piye-piye. Dia gak piye-piye, terbuka. terbuka banget. Kok mencucu. Aduh, itu. Lah terus yang bener sing ndi? Nah itu salah. Tanya dalam hal ijtihad yang bersing itu salah. Lebih baik Anda punya kecenderungan di mana. Kalau sebenarnya sampai pangeran al-haqqu min rabbik, ya selesai lah. Pertanyaan menurutku gak benar. Justifikasi itu. Tidak benar untuk ditanyakan. Iya. Diskusi seperti Iya itu berarti gak iso diskusi kok. Pada no pemilu aja. Beberapa pihak khawatir kalau apalagi seperti sekarang yang panglimanya itu ada di ekonomi kapitalis yang tadi, fokus pada ekonomi ini khawatir membentuk mental kedonyan duniawi, karena tiap hari ketemunya mikirnya ekonomi. Bagaimana cara agar menjaga niat, jadi ya dia kerja tapi tetap mentalnya itu syiar Islam tadi. Lah awakmu tadi mengutip ayat ngono lho. Fantasiru, kerja keras. Wabtahu min fadlillah, unduh mendownload keberkahan langit. Terus wadkurullah. Ya gimana ini dipraktekkan lah ya wes sih. Benar saja. Iya, jadi kalau fantasiru fil ard itu bagiannya ahli ekonomi, ekonomi kreatif, ekonomi opo-opo itu sangkar. Tapi ilingo. You dalam pengawasan Tuhan. Kabeh lunglungan ke Allah, makanya wabtahu min fadlillah. Jadi rezeki itu setelah usaha itu ada fadl. Fadl itu biasanya lebih besar dibanding ikhtiarnya. Makelar tik seret oleh Badiaka itu fadl. Mau atasi ini tok, atasi ini. Setelah itu bagaimana you menyikapi uang di tangan itu setelah fantasiru ikhtiar ya, wabtahu download ya, sudah apa jenenge tadi fadl ya, baru wadkuru. Bagaimana you menyikapi yang ada di tangan tadi? Wadkur berarti bukan hanya niat tapi juga pentasarufan. Pentasarufan jelas. Eleng kok. Nek aku salah duit iki wabtahu min fadlillah itu kan wis oleh duit pisan. Spesial untuk mencari dapat itu. Wadkurullah. Kalau gak ono ini, ya sampean tidak bisa meraih tuflihun. Ini piranti untuk tuflihun, bahagia di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia.